Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak. Baru tadi beres mendengarkan mata pelajaran PBO. Sekarang kita lanjut ke basis data. Nah, kembali lagi saya sedikit mengeluh juga seperti di video sebelumnya. Kita pasti akan kesulitan untuk mempraktekkan ini. Kalau tadi Bapak sempat bahas di PBO, kita bisa ya mudah-mudahan gitu saya cari aplikasinya, kita bisa mengerjakan pemrograman terutama PBO di perangkat kalian di HP. Tapi untuk basis data itu pasti sulit ya, karena kita itu mau wajib harus menggunakan komputer, karena itu basis data itu adalah kita penyimpanan menggunakan aplikasi untuk penyimpanan database atau pembuatan database. Nah, database itu sendiri kan tidak bisa dibuat di HP, jadi harus menggunakan komputer, jadi tidak bisa menggunakan handphone. Nah, ini yang paling berat sebetulnya, yang paling susah juga selain PBO, karena basis data itu mengatur database. Susahnya itu ya tadi, kita tidak bisa menggunakan ini di perangkat handphone, itu wajib harus menggunakan komputer. Tapi intinya teori saya akan tetap berikan, materi saya tetap akan berikan secara singkat saja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu berbelit-belit. Cukup menonton video saja ya, di like and di subscribe seperti saya bilang sebelumnya. Jadi tonton saja dari awal sampai akhir. Oke, kita ke materi saja. Untuk basis data. Nah, basis data adalah merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi. Nah, redundansi itu adalah pengulangan. Sekali lagi, basis data adalah merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi, yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, topik materi yang dipelajari dalam mata pelajaran ini antara lain adalah, ini ada topiknya nih, struktur hierarki basis data, ketergantungan fungsional, entity relationship diagram atau ERD. Nanti yang akan dipelajari ini nih, teknik normalisasi data, standar query language atau SQL, dan aplikasi sistem manajemen basis data atau database management system, singkat DBMS. Nah, ini aplikasi DBMS ini yang kita pakai nantinya. Aplikasi ini tidak diinstal di komputer, tidak bisa di handphone. Jadi itu yang paling susah. Mudah-mudahan ke depan bisa saja dikerjakan atau dipraktekkan nantinya. Lanjut. Topik hierarki basis data menjelaskan tentang konsep basis data, arsitektur basis data, model struktur hierarki basis data, dan struktur model jaringan basis data. Konsep basis data mempelajari tentang definisi basis data, tujuan dan manfaat basis data, pengertian sistem manajemen basis data, dan operasi dasar dalam manajemen basis data. Kemudian topik ketergantungan fungsional menguraikan materi tentang ragam relasi basis data, batasan partisipasi atau constraint, dan dependensi. Relasi basis data meliputi relasi one to one, relasi one to many, relasi many to many, dan relasi ternary. Batasan partisipasi meliputi partisipasi total dan partisipasi parsial. Nah, ini yang nanti yang dibahasnya seperti ini nih. Kemudian lanjut lagi, topik entity relationship diagram menjelaskan tentang perancangan deskripsi sistem basis data, identifikasi entitas, identifikasi atribut, dan relasi, membuat ER diagram, serta memetakan ER ke tabel relasional. Selanjutnya, topik standar query language SQL ini menjelaskan tentang pemakaian bahasa query untuk mengakses data yang meliputi data definition language dan data manipulation language. Ini yang kita pelajari. Nah, definisi basis data nih, secara kita lihat definisinya dulu nih. Tadi kan apa saja yang kita akan pelajari nanti di mata pelajaran basis data. Nah, ini definisi basis data itu seperti apa sih? Nah, secara umum
Untuk menjelaskan tentang basis data tersebut, jadi basis data lebih mengutamakan untuk pembuatan database data-data yang nantinya bisa terkoneksi atau berhubungan dengan program yang lain. Misalkan kita lihat PBO, misalkan project based ya PBO tadi lah, jadi lupa PBO. Nah, terus kemudian bagaimana nih saling berhubungan? Jadi misalkan ketika kita membuat aplikasi dalam PBO misalkan, tapi kita membutuhkan penyimpanan data. Ketika misalkan kita contoh membuat program di PBO tentang nama-nama karyawan, terus atau misalkan tentang perpustakaan, buku-buku apa saja yang dimasukkan dan dipinjam. Nah, si buku-buku tersebut nanti kan dibuat, setiap buku mempunyai ID masing-masing. Nah, ID terus nama-nama buku, terus apa namanya, biasanya suka ada nama pembuat buku dan lain sebagainya, itu disimpan di database. Nah, biasanya jika bisa saja secara otomatis itu disimpan di komputer kita, database-nya. Tetapi jika misalkan pembuatan database-nya, misalkan kita mempunyai buku yang tidak sedikit, cukup banyak, itu otomatis kita memerlukan database. Nah, dibuatlah dulu database-nya menggunakan aplikasi DBMS sehingga nanti datanya akan masuk ke DBMS. Nah, di DBMS itu bisa diakses dari manapun. Kita bisa simpan di komputer kita atau komputer yang lain juga bisa. Kita bisa simpan langsung ke internet misalkan, bisa. Jadi itu tergantung kita keinginannya kemana ketika pembuatan program nanti. Jadi itu untuk menambahkan itu saja sebetulnya database itu. Ketika data sudah overload, kita buat program nih. Nah, data-datanya ternyata tersimpan secara otomatis di dalam komputer kita misalkan, atau di dalam satu komputer tersebut. Tetapi database tidak mencukupi misalkan karena memang kapasitasnya cuma sedikit. Tapi kita mempunyai komputer yang lain yang mempunyai kapasitas lebih besar sehingga kita harus memindah, tidak bisa untuk mempermudah kita menggunakan aplikasi DBMS ya. Aplikasi DBMS ini supaya ketika kita ada seseorang menyimpan data di sana, misalkan menginput data dan lain sebagainya di aplikasi yang sudah kita buat, itu secara otomatis nanti kalau kita mengkoneksikan antara dua program ini, itu secara otomatis akan di-sharekan ke aplikasi DBMS atau database yang ada di komputer yang lain kalau misalnya kita mau menyimpan di komputer yang lain. Itu sebetulnya secara singkatnya. Jadi untuk basis data memang agak sulit ya. Jadi saya harap kedepannya ya kita bisa coba ini di sekolah sebetulnya. Tapi kalaupun tidak, paling tidak secara materi, secara teori kalian sedikit banyaknya mengetahui atau paham, itu saja dulu ya. Jadi untuk kedepannya pertemuan selanjutnya untuk penugasan saya tidak akan banyak penugasan yang aneh-aneh gitu. Jadi cukuplah nonton video saja. Apapun ada tugas misalkan jawab pertanyaan, jawab saja, tidak perlu banyak ini. Jawab pertanyaannya sudah, tidak perlu bagaimana lagi. Kalau misalkan nanti ada ulangan, paling nanti saya seperti dulu kalian pernah coba menggunakan pilihan ganda dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, tidak lebih tidak kurang. Jadi tidak ada penugasan harus buat apa dan lain sebagainya, tidak. Karena Bapak juga tahu kondisi kita itu sekarang sedang sulit, jadi untuk membuat sesuatu terutama pemrograman pasti kesulitan bagi kalian juga. Jadi mungkin ya segitu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang mata pelajaran basis data. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi penyampaiannya ya. Jadi di pertemuan selanjutnya mungkin yang akan Bapak bahas mungkin sedikit tutorial ya. Kalau misalkan ini nanti mungkin sedikit tutorial saja, tanpa ada ya, tidak akan terlalu panjang, tidak perlu terlalu panjang lebar, hanya sedikit saja lah penginformasian. Mungkin segitu saja dari Bapak. Terima kasih. I see you next time. Okay, goodbye, bye bye, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.